Halo teman-teman, hari ini saya akan berbagi resep cara membuat bakpao. Resep ini sangat mudah dipraktekkan jika teman-teman mengikuti step by stepnya ya. Kita siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Secukupnya daging ayam bagian dada dipotong sesuai selera. Secukupnya bubuk ngohyong, garam dan lada. Secukupnya bubuk kaldu, secukupnya kecap manis, secukupnya bawang putih cincang sekitar 1 sendok makan. Sekarang kita lanjut ke tahap marinasi daging ayamnya. Kita marinasi ayamnya dengan bubuk ngohyong, garam, lada, bubuk penyedap, serta kecap manis. Kita aduk rata. Lalu kita diamkan di kulkas kurang lebih 1 jam supaya bumbu-bumbunya meresap dengan baik. Setelah dimarinasi 1 jam, kita lanjut untuk mengoseng daging ayamnya. Gunakan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih cincang sekitar 1 sendok makan. Lalu kita goreng hingga mengeluarkan aroma wangi. Kemudian kita masukkan daging ayam yang sudah kita marinasi. Kita masak terus ayamnya hingga matang menggunakan api kecil. Sebelum diangkat, kita bisa koreksi rasa. Kalau sudah matang sempurna, kita angkat lalu sisihkan. Sekarang kita lanjut ke bahan bengkuang. Kita siapkan 1 buah bengkuang ukuran sedang, dipotong dadu dan tipis. Secukupnya bawang putih cincang sekitar 1 sendok makan. Secukupnya lada bubuk. Secukupnya bubuk ngohyong, garam dan bubuk kaldu. Secukupnya kecap manis. Sekarang kita akan mengoseng bengkuang. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu kita masukkan bawang putih cincang. Kita goreng bawang putihnya hingga mengeluarkan aroma wangi. Kemudian kita masukkan bengkuang yang sudah kita potong kotak-kotak. Ini saya menggunakan kuali bekas tadi kita mengoseng daging ayam ya. Untuk bumbu daging ayam dengan bengkuang itu sama ya teman-teman. Sama seperti menggoreng ayam tadi, kita masukkan bubuk ngohyong, garam, lada, dan bubuk kaldu. Terakhir kita masukkan kecap manis. Kita oseng terus sampai air yang dikeluarkan oleh bengkuang ini menyusut ya, dan bengkuangnya sudah terasa lembut atau tidak garing. Kita bisa tes rasa. Kalau sudah, kita angkat. Dan jangan lupa ditiriskan menggunakan keranjang kecil. Kita menginginkan tekstur bengkuang yang kering ya. Sekarang kita siapkan bahan untuk membuat kulit bakpao. 250 gram tepung terigu, kunci biru atau protein rendah. 2 sendok makan tepung tangmen, bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung tapioka. Hanya saja warna kulit bakpaonya akan lebih kuning. 140 ml air hangat, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 4 sendok makan minyak goreng, bisa diganti dengan mentega putih ya, 4 sendok makan juga takarannya. Kita lanjut ke pembuatan kulit bakpao. Kita aktifkan raginya dulu ya. Kita masukkan ragi, gula pasir, dan air hangat ke dalam 1 wadah. Air hangat dan gula pasir kita ambil dari takaran yang tadi sudah kita siapkan. Air hangatnya tidak perlu semua, tapi secukupnya saja. Sisa air hangatnya nanti akan kita masukkan ke campuran tepungnya.
Kita aduk hingga tercampur semua, kemudian kita tutup sekitar 5 menit. Kalau raginya bagus, dia akan berbusa. Seperti ini ya, masih bagus. Kalau tidak berbusa jangan dipakai, artinya tidak aktif. Sekarang kita akan mencampur semua bahan kering seperti tepung terigu, tepung tangmian atau bisa diganti dengan tepung tapioka atau maizena, kemudian baking powder dan sisa gula pasir. Kita tambahkan ragi yang sudah kita aktifkan dan sisa air hangat. Menurut saya takaran airnya sudah sangat tepat. Kita mixer sebentar menggunakan mixer yang berbentuk spiral. Untuk mixer tahap pertama ini tidak perlu lama, hanya sampai tercampur rata saja. Kemudian kita masukkan garam dan minyak goreng. Kemudian pada mixer tahap kedua ini kita mixnya agak lama ya, sampai dia elastis. Kemudian kita bantu dengan tangan. Resep bakpao yang saya share ini menurut saya ini resepnya sudah sangat simple ya, karena tidak perlu kita menggunakan tenaga yang ekstra untuk membanting-banting adonannya. Untuk mixer tahap kedua ini teman-teman bisa lihat durasi waktunya, karena tidak saya cut sama sekali, biar teman-teman juga bisa ikut ya cara saya. Saya tidak memerlukan waktu yang lama, mungkin tidak sampai 5 menit saya mixernya. Ini sudah selesai kita mix ya. Kemudian kita bantu dengan tangan. Ini saya mengulen dengan tangan juga tidak perlu lama, hanya sampai semuanya tercampur dengan baik. Jadi menurut saya resep bakpao ini adalah resep yang sangat simple. Kalau semuanya sudah tercampur dengan baik, kita istirahatkan adonan sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Kita tutup dengan kain bersih. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempeskan adonan untuk mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam adonan. Kemudian kita uleni sebentar adonannya. Kita bagi adonan menjadi 8 bagian, sekitar 50 gram. Kita bulatkan adonan dengan cara ditarik ke belakang. Lakukan semuanya hingga selesai. Kita pipihkan adonan, bisa menggunakan botol bekas ya. Bagian tengah biarkan agak tebal. Kita beri isian. Isiannya bebas ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Bisa diisi dengan yang manis seperti kacang hijau, ataukah bisa diisi dengan keju susu. Perhatikan cara saya melipat, atau dibulatkan saja juga boleh untuk cara yang simple. Jangan lupa diberi alas kertas minyak. Ini saya tunjukkan lagi cara saya membungkus. Saya yakin teman-teman pasti akan lebih rapi ya membungkusnya dibanding dari saya. Kita tarik kedua sisi, satukan. Sisi
Kiri kanan juga kita tarik, kita satukan. Kita tarik ke atas, kita satukan, kita bulatkan dan beri kertas minyak. Kalau sudah terbentuk semua, kita istirahatkan 15 menit, tutup dengan kain. Ini bakpaunya sudah siap kita kukus. Kita bisa mengukus menggunakan air dingin maupun air panas, tidak masalah. Kalau menggunakan air dingin durasi waktunya sekitar 20 menit, tapi kalau kita mengukus dengan air panas, durasi waktu mengukusnya lebih singkat, mungkin sekitar 15-18 menit sudah cukup. Ini penampakan bakpao yang sudah kita kukus. Hasilnya bagus ya teman-teman, mengembang dengan sempurna, sangat lembut dan isinya tidak basah karena tadi bengkuangnya sudah kita tiriskan. Teman-teman jangan takut untuk mencoba resep ini karena tingkat kegagalannya sangat kecil. Kalau teman-teman suka dengan resep saya, jangan lupa di subscribe ya. Semoga memberi inspirasi.